Mati ya kasulahullah. Kasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjalanan ini saya kembali membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan tuntunan spiritual, artinya pendidikan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruh min amri rabbi. Qulir ruh min amri rabbi. Sadaqallahul azim. Surat Bani Israel ayat 85. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang roh. Jawablah ya Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhanku. Di ujung ayat itu ada diterangkan lagi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya manusia atau kamu ya Muhammad hanya diberi ilmu pengetahuan tentang roh itu sedikit saja. Jadi manusia hanya diberikan ilmu tentang roh sedikit saja. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah, apakah ilmu yang sedikit tentang roh itu? Ilmu yang sedikit tentang roh itu ialah roh lah yang menyebabkan manusia itu berpikir. Bukan otak, bukan. Otak itu hanya alat, tapi proses berpikir itu karena adanya roh. Sekalipun otak orang sehat sebesar otak gajah atau otak kerbau, kalau tidak ada roh, dia tidak bisa berpikir. Nah, jadi berpikir ini adalah karena ada roh yang sebagai alatnya di tubuh manusia, otak dan hati. Makanya Al-Quran mengatakan, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Allah menyediakan api neraka itu untuk jin dan manusia yang mereka mempunyai otak dan hati tapi tidak mau berpikir. Yang mau dibeli? Nggak ada. Nggak. Lanjut. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pekajian kita tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mendengar perdebatan ketika ditanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah roh katanya. Nah, ini jelas salah. Tuhan itu bukan roh, tapi Tuhan itu pencipta roh. Karena Allah itu menciptakan alam ini dua macam. Pertama alam gaib, yang kedua alam syahadah. Alam gaib itu antara lain adalah roh, malaikat, jin, dan banyak lagi makhluk-makhluk lain yang tidak diberitahukan kepada kita. Berjuta-juta jenisnya. Dan mereka ada yang berpasang-pasangan, ada yang tidak berpasang-pasangan. Tapi pada umumnya seluruh makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Nah, alam gaib. Kemudian Allah menciptakan alam syahadah, alam nyata. Apakah itu alam syahadah?
Alam syahadah itu mulai dari matahari, Merkurius, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, sampai lagi kepada bintang-bintang. Bintang-bintang itu banyak sekali. Ada yang bintang namanya bintang neutron, ada namanya bintang-bintang yang terkumpul di dalam galaksi itu yang disebut orang, ada bintang Capricorn, bintang Virgo. Nah, bermacam-macam lagi bintang, berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar jumlahnya. Itu semuanya alam syahadah, alam nyata. Nah, jadi apa diminta hormat, ini adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang sudah Allah ciptakan alam ghaib dan alam syahadah. Udah. Astaghfirullahaladzim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh. Dan Allah itu bukanlah roh, tapi pencipta roh. Apakah definisi roh? Roh itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Makhluk halus disebut orang yang diciptakan oleh Allah. Ada yang masuk ke dalam jasad, ada yang lebih banyak dia bersifat gaib, berada di kolong-kolong langit dan di tempat-tempat tertentu yang hanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jumlahnya lebih banyak. Roh itu, malaikat itu jauh lebih banyak daripada makhluk syahadah, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jauh lebih banyak roh-roh itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, karena kita tidak tahu rahasia roh itu, tapi diberikan kuncinya. Diberikan kuncinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Selalu kita mohon ampun, mohon perlindungan kepada Allah daripada bisikan-bisikan roh-roh jahat itu. Itulah yang kita baca itu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kejahatan-kejahatan makhluk gaib itu selalu membisikkan sesuatu yang jelek di telinga manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan itu ada dari bermacam-macam jenis jin dan bermacam-macam kelompok manusia, tingkatan berpikir manusia. Nah, kita baca saja ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, tapi kita ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat makhluk-makhluk gaib itu. Nabi Muhammad bisa melihat malaikat, bisa bertemu dengan jin. Bahkan jin itu sering datang kepada Rasulullah meminta petunjuk. Ada sekelompok jin berkelahi dia sama dia, datang kepada Rasulullah. Rasulullah melihat yang satu matanya menonjol ke dalam, yang satu
terbuka keluar. Nah, tapi seperti manusia, cuma sedikit agak masuk ke dalam matanya sebelah lagi agak menonjol keluar. Lalu Rasulullah melihat orang ini aneh, manusia aneh. Siapa kalian? Kami jin ya Rasulullah. Dan Rasulullah melihat jin yang datang kepadanya itu 2 berdarah-darah. Kenapa kalian berdarah begini? Kami berkelahi ya Rasulullah. Kami tahu engkau orang yang sangat jujur, engkau sebagai hakim, tolong adili kami. Masalah apa? Masalah tempat. Dia mengambil tempat kekuasaanku. Lalu aku tidak rela. Nah, tolonglah engkau berikan tempat kepada kami. Maka ditempatkanlah oleh Rasulullah di Madinah waktu itu. Hai jin yang tidak beriman, ambillah kamu di tempat yang gelap-gelap, yang jarang ditempuh oleh manusia. Jin yang beriman, kamu ngambillah tempat di tempat-tempat suci, rumah ibadah, tempat yang terang yang tidak tersembunyi dari manusia, karena engkau suka mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, semenjak itu mereka patuhi. Maka jin-jin yang tidak beriman itu ketika mendengarkan suara azan, mereka menjauh. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, itulah sebabnya orang tidak pada waktu azan pun ada yang azan, umpamanya dalam hutan gelap, takut berdiri bulu roma, azan saja. Insya Allah hilang berdiri bulu roma itu, ketakutan itu hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ila akhirih. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi azan itu bukan hanya dimanfaatkan untuk memanggil orang sholat, tapi juga banyak digunakan oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman keagamaan di berbagai daerah. Dia menggunakan untuk mengusir jin dan roh-roh jahat. Berguna dan sudah dicoba, tapi tidak ada contohnya dari Nabi seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting niatnya baik, bukan itu ibadah batu. Nah, demikianlah sudah sampai di tempat yang dituju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Oh, begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astagfirullah. Astagfirullah. Baik, saudara sekalian, sekarang saya berada di kebun mangga, juga kebun pisang, yang kebun ini
tertutup oleh batang jengkol. Ini bukan kita punya batang jengkol, buahnya banyak, orang punya. Akan tetapi cenderungnya ke tanah kita, dan kita tidak suka makan jengkol ini. Pertanyaannya, bolehkah dahan yang menghadap ke tanah saya ini dipotong? Bolehkah dia? Nah, karena mengganggu, saya kira boleh dipotong, tapi memberitahukan juga nanti pada orang di sebelah bahwa izinkan kami untuk memotongnya karena kami ada keperluan untuk pembangunan. Nah, inilah batang jengkol yang sangat besar ke kiri dan ke kanan, dan buahnya sangat lebat yang sekarang sudah diambil orang atau tidak ada lagi. Nah, ini kebun pisang yang subur walaupun tidak dipupuk. Nah, begitulah hebatnya. Ini sumur sudah lama, tapi airnya banyak dan bagus sekali. Wah, dekat airnya nih, 2 meter saja sudah ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ini pasar hari Kamis. Itu di depan banyak papan-papan, itu tempat pasar, tapi sayang rumputnya dibiarkan, tidak dibersihkan. Masya Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai bertemu lagi pada kajian dan laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.